Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ila sayyidil anbiya wa sahabat tabi'in wa barakatul tauhid. Wa khususan Syekh Imam Muhammad bin Nawawi wa diwali sayyid Syekh wa nabi kuliah salihah wa salihah sayyidina Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Wa qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa amatana bi asrabihi bid-darain. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hawnan wa idza khatabahumul jahilun qalu salama. Wa ibadur rahman utawi hamba-hamba Allah yang Maha Rahman, kawula Allah yang Maha Rahman itu alladzina wong akeh yang sunah padha mlaku jalan mlaku arti atas bumi kauna gawe tenang anteng sakinah. Gaunan itu sakinah, tidak tergesa-gesa, jadi tenang ya, tidak cepat, terlalu cepat atau intinya tenanglah. Berarti jalannya mesti tidak cepat-cepat, seperti pepatah Arab itu, kita anis salaman, orang pelan-pelan itu selamat. Wafil ajalah anadama, kalau serba ta'ajil tergesa-gesa, kecuali kalau bulan puasa itu ta'ajil segera itu bagus, masuk maghrib segera buka itu bagus ta'ajil. Yang lainnya lebih baik pelan-pelan. Hayinina kali kodo tenang kabeh, hauna di mana hayini dalam kondisi tenang, buat gaduh. Anna masya ibadallah satu menilakuni perjalanan hamba Allah al-makulin yang diterima. Ar-Rahman itu hamba Allah yang paling diridhai Ar-Rahman. Berarti jadi melakuni jalannya orang yang paling diridhai Allahnya Maha Rahman itu yang tahu dan tenang. Secara umum bisa kita artikan sebenarnya orang enggak berlagak sombong lah. Al-Makulin yang ditompo ibadah Allah ketika dia melakukan perjalanan masih bil ardi saroyasiru itu Filipin alon-alon dua sakinah dan alon-alon lain, dua sakinah dan anteng tenang pelan, serba tidak tergesa-gesa sesuatu. Dua tawadhu'in, nah ini juga apa sekedar anteng tapi tawadhu, artinya selalu ingat Allah. Orang yang rendah hati lah, Nabi, orang yang mantawadhu'a rafa'ahu Allah. Orang kalau rendah hati dan sombong, Allah angkat derajat orang itu. Tapi kalau mantakabar, orang bertakabur, ya Allah akan merendahkan orang tadi. Wa Allah
Layak diribuna biar orang doroba di sini bukan berani memukul. Doroba itu artinya melayani, itu ya tidak berjalan. Doroba bimana doroba bimana menjadikan, kalau ingin mengalihkan juga doroba khomsa bidor khomsa istri itu ya, kali. Kita selalu mengalihkan doroba itu memukul karena belajarnya mulai jauhnya doroba zaitun amron. Di sini doroba bimana yang sunnah, layak digunakan layak sunnah berarti melawan telapak kaki mereka. Walayam takiran orang pondok gede, tombol. Di ajil khilaf, dia untuk dalam rangka sombong pada itu. Ya orang biasa sombong berjalan karena HP-nya baru, karena bajunya baru, karena sepatunya baru, jadi menunjukkan karena mobilnya baru, sepeda motornya baru, atau karena biasanya beli rokok eceran, beli rokok satu sepatu tidak berubah. Ya, itu sombong, menyombongkan diri. Dia lebih merasa besar daripada yang lainnya dan yang boleh sombong hanya Gusti Allah. Wa Zaid bin Aslam qala, salah satu tabi'in, qala mengucap sama Zaid komentar iltamastu tafsir hauna. Dia boleh iltamas itu mencari, iltamasa ya tamisu. Orang ikut zaman itu ya tamas ilman. Orang berjalan mencari ilmu, ya tamas ilman. Jadi orang berjalan mencari ilmu, sekali lagi harus ditekankan ulang kepada kita semuanya bahwa ilmu itu lebih tinggi derajatnya daripada iman. Itu harus kita tekankan terus. Selama ini kita memandang ilmu itu tidak penting. Penting teknologi 4.0 itu tidak betul. Teknologi itu kan anaknya ilmu, produk dari ilmu, teknik. 4.0 5.0 apapun itu teknik. Teknik itu produk daripada salah satu produk ilmu. Sekarang orang memandang teknologi 4.0 5.0 itu lebih penting dari ilmunya, tidak bisa. Harus tetap ilmunya. Kalau teknologi ya itu HP misalnya, itu kan diproduksi oleh HP. Ya kami sulit tamastu tafsir hauna. Saya alamnya tapi dia pernah nggak tahu hauna itu maknanya apa, tafsir yang betul makna hauna itu apa. Dia cari. Kalau ngaji orang nemu supaya usul, boleh sahabat-sahabat dia tabiin. Sebenarnya sahabat itu tabiin bisa. Tanya sahabat yang tahu. Orang itu maka ngerti sampai itu perlu tinau berarti mimpi. Wakilah muqaddinatul ilman suhum aladina la yuriduna al-fasada fil ardi. Mimpinya orang waliullah satu semakin betul waliullah benar. Ya mimpi ketemu kanjeng Nabi itu betul. Satu-satunya orang yang tidak bisa diserupai hanyalah Rasulullah. Maka beberapa orang punya kelebihan pernah mimpi kepada Nabi luar biasa. Beliau seorang yang sangat luar biasa. Jadi mimpi ketemu kanjeng Nabi itu mesti orang hebat lah. Ini juga begitu. Zaid bin Aslam seorang tabi'in akhirnya mimpi naum wakilali. Maka dalam mimpi itu ada yang menjelaskan sama Zaid bin Aslam bahwa yang maksud aunan adalah ini. Aunan itu kan khal, edward. Aladina iku bukutawi ayini aunan aladina yang sunnah ayini.
Alladzina iku wong akeh layu dengan orang pagi tidak mendaki al-fasada kerusakan berarti. Pokoknya berjalan kemanapun tidak membuat kerusakan, dimanapun membuat manfaat. Fil ardi wa ibadul mubtada khobrahu al-masyhur. Jadi ibadur rahman itu jelas mubtada, khobarnya alladzina yamshuna alal ardi aunan. Jadi siapapun orang hamba Allah yang paling dikendaki oleh Maha Ar-Rahman berjalan dimanapun tidak membuat kerusakan, selalu membawa manfaat lah. Ukur itu barokai, dimana saja membuat manfaat bagi orang lain. Dan sebaliknya ada orang di mana aja berjalan selalu membuat susah orang lain. Itulah Islam yang selalu kita tekankan bahwa as-salamah itu menyelamatkan, bukan selamat karena fi'il haji. Salimah selamat, nggak selamat menyelamat. Ada riwayat yang dikutip Imam Ghazali di kitab Ihya itu, ketika menerangkan bab sholat itu masih ingat, orang udah sholat, udah salah ke kanan ke kiri dipanggil Nabi. Kamu pulang di, kamu muslim, bilang saya sholat. Tapi udah pernah sholat kamu? Loh, sholat Rasul. Iya, tapi kamu udah pernah salam. Sudah ya Rasul salam. Enggak, kamu udah pernah salam. Loh, tapi kan melihat saya sudah mengakhiri sholat salam ke kanan ke kiri. Iya, tapi kamu udah pernah salam. Ucapan Nabi yang terakhir ini menyentuh hati orang tadi, menjadi sadar dan mohon maaf pada Rasulullah. Kenapa? Karena orang ini kalau salam ke kanan kiri ucapannya fasih, assalamualaikum ke kanan ke kiri. Tapi kan sebatas ucapan, turun dari sholat selalu menyusahkan orang yang ada di kanan di kirinya. Nolong di masjid, di masjid itu. Jadi turun dari masjid, assalamualaikum, langsung nyuri sandal, nyuri sepatu, itu yang itu mempertegas gawe Gusti Allah itu kafuramatan indallah kakulu malah kakalu. Allah sangat membenci maktan, sangat membenci kafuro kecil. Ada orang mengucapkan tapi tidak mengamalkan, tanpa guru malah kakalu. Kamu mengucapkan, kamu tidak mengamalkan, tidak menerapkan, sebatas mulut roh. Lalu dibenci. Nabi itu tidak pernah mengucapkan, lalu begitu tidak mengamalkan, tidak pernah tahu, tidak pernah nasihat. Seperti kita, nasihatnya orang tapi tidak pernah melakukan, hanya pintar nasihat mau itu hasanah. Disinilah uswatun hasanah jelas lebih baik daripada mau itu hasanah. Jadi uswah keteladanan. Jadi dipakai Nabi. Kalau kita orang sudah sholat tapi di luar sholat pekerjaannya menyusahkan orang lain, terutama yang ada di kanan kirinya, kita dipanggil Nabi. Tidak boleh berhenti pada ucapan, terus baca Quran dan begitu. Jadi yang menjadi direktur pesantren Kementerian Agama kapan dia ada seminar di UIN itu salah satu yang saya cerita bahwa sekarang pokoknya hari ini kurang kali kalau ada orang mendirikan pondok tahfidz nggak boleh juga moratorium. Begitu ini ada bicara sudah sekitar 100 berapa itu kita juga pondok tahfidz itu menjadi gudangnya untuk anti pemerintah, anti Pancasila. Jadi di situ hanya diajak ngapalin Quran, tapi isinya Quran tidak tahu dia. Jika dengan bacaannya bagus, tapi yang dilakukan kebalikan apa yang diucapkan, dilafalkan. Dan itu sangat mungkin. Hanya pondok tahfidz itu hanya namanya toh.
Ibnu Muljam yang membunuh Sayyidina Ali itu hafal Quran. Tapi kok mudah ngafir Ali bin Abi Thalib harus dibunuh. Nah itulah. Di Quran itu tidak sekedar dibaca, diucapkan. Inilah kabur maktan di bawah kabur malaikat. Allah sangat membenci. Jadi banyak orang Islam mengucapkan Islam, tapi hanya ucapkan. Tapi tidak mengamalkan. Konteksnya dia begitu. Muslim hamba Allah yang paling diridai Maha Rahman, Ibadur Rahman, itu orang yang tahunan, yang rendah hati, tidak sombong, pinter, sombong itu tidak boleh, apalagi goblok sombong. Misalkan orang sudah goblok tapi sombong, sama dengan dua kelompok yang dibenci Nabi katanya. Dua orang dari satu sisi, siapa yang Rasul? Satu Al-Ghaniyu Al-Bakhil, kaya tapi bakhil, itu saya paling benci. Yang kedua siapa? Al-Fakir Al-Mutakabir, udah melarat, sombong mutakabir, melarat, mekiti atau lebih mengkedel, ada begitu. Makanya tidak semua orang yang melarat masih masuk surga dulu kan tidak. Itu salah satu yang menyebabkan Nabi kan pernah diajak malaikat Jibril. Setelah dilihat ketika proses menuju surga, awal man yadkhuluha al-fuqara masakin, orang yang masuk surga pertama kali itu fakir miskin. Disitulah Nabi berdoa, kalau urusan rezeki mohon marah, Allahumma amin ni miskin. Ya Allah, wafatkan anak saya dalam keadaan miskin. Karena apa? Karena ingin masuk surga paling kaya. Aku tuh berarti bahwa orang yang melarat bisa masuk surga dulu, ya marahin amalnya api. Sudah melarat kurang ajar, tidak akan suarga di bambu, tidak bisa. Jadi haunan itu yang rendah hati, selalu ingat Allah, tidak membuat kerusakan. Menurut saya tidak salah dari dalam mimpi. Dia mimpi ketemu seorang sahabat itu, dia bukan sahabat. Alladzina la yuriduna fasada fil ardi, itulah yang dimaksud haunan. Pokoknya kemanapun dia, yang muslim selama yang menyelamatkan. Kayak Nabi pernah ditanya, ya Rasul, mana muslim? Al-muslimu man salimal muslimuna min lisani wa yadihi. Muslim itu orang yang orang lain tidak terganggu lisan dan tangannya. Man salimal muslimuna min, orang yang selamat dari gangguan lisan dan tangan dia. Dan itulah yang dawuh Nabi di Padang Arafah waktu haji, anaknya sekali. Orang yang menjaga ukhuwah itu kafir. Ayuhan nas, bidalu Nabi itu di Arafah. Wala ya Rasulullah, isma'u, dengarkan semua. Begitu. Latar jiwa di kufaron, kamu setelah wafatku nanti jangan menjadi kafir lagi. Kufar kacau. Jadi diterangkan Nabi yang masuk kafir apa? Lah, yang beribu bakuku berikut babade. Janganlah di antara kamu suka memukul leher temannya. Itu kan kata kinayah. Jangan suka mengganggu orang lain. Intinya jangan sampai ya, menyepelekan ukhuwah, jaga ukhuwah. Jaga ukhuwah. Orang yang tidak menjaga ukhuwah itu kafir. Benar lagi. Ini teman Muhammad Syekh kemarin sudah minta memberikan, nanti ada hari raya dua-duanya hari libur itu. Dan bisa. Ini menurut saya bukan soal kita anti mereka, kembali pada Insya Allah, Atiullah wa Rasul wa ulil amri. Allah
disebutkan ya, tidak kata Allah ini kalau qadi pemerintah dalam keputusan tidak boleh ada perbedaan lagi. Hukum qadi yang khilaf, keputusan pemerintah menghilangkan perbedaan, bukan soal ru'yah, bukan soal hisab, tidak ada bicara ini soal ukhuwah.